Sobat BMKG, beberapa waktu yang lalu BMKG mengeluarkan peringatan dini cuaca akibat terbentuknya bibit siklon tropis 97W di wilayah Laut Cina Selatan. Kemudian kami mendapatkan pertanyaan dari salah satu sobat BMKG tentang apa arti dari kode bibit siklon tropis seperti 97W, 95S, 96S, dan seterusnya. Pada episode Weekly Weather Outlook kali ini, kita akan membahas tentang penamaan bibit siklon tropis. Bersama saya, Berta Dwi Sanditya, berikut informasinya. Sobat BMKG, pertama kita harus membedakan antara siklon tropis dan bibit siklon tropis. Siklon tropis adalah sebuah gangguan atmosfer berupa badai yang sangat kuat dengan bentuk pusaran angin siklonik berkecepatan lebih dari 65 km per jam. Siklon tropis, seperti yang telah kita ketahui bersama, diberi nama yang khas seperti nama laki-laki, nama perempuan, nama bunga, dan lainnya untuk membedakan satu siklon tropis dan lainnya. Sementara itu, bibit siklon tropis adalah wilayah yang teridentifikasi terdapat gangguan yang memungkinkan siklon tropis dapat terbentuk sehingga membutuhkan monitoring secara khusus. Secara internasional, istilah bibit siklon tropis disebut sebagai INVES atau Investigative Area. Bibit siklon tropis ini dapat berkembang menjadi siklon tropis atau punah bergantung pada kondisi lingkungannya. Bibit siklon tropis dapat berkembang dengan baik, utamanya di wilayah perairan yang hangat, sementara akan cenderung melemah, bahkan punah ketika menyentuh wilayah daratan. Kemudian apa yang dimaksud dengan bibit siklon tropis 97W? Bibit siklon tropis diberi nama dengan kode angka diikuti satu huruf. Angka ini sendiri memiliki rentang dari 90 hingga 99. Pemberian kode angka ini sesuai dengan urutan munculnya bibit siklon tropis dalam periode 1 tahun. Bibit yang muncul pertama akan diberi kode 90, kemudian 91, 92, 93, dan seterusnya hingga 99, kemudian akan berulang kembali ke 90 jika ada bibit siklon tropis berikutnya muncul. Sementara itu, untuk kode huruf menandakan wilayah terbentuknya bibit siklon tropis tersebut. Sobat BMKG perlu mengetahui bahwa secara global, wilayah-wilayah tumbuhnya siklon tropis itu sudah dibagi-bagi menjadi beberapa wilayah yang disebut dengan basin. Seperti pada gambar berikut, ada 7 basin di seluruh dunia dengan 13 institusi yang bertanggung jawab untuk memonitor perkembangan siklon tropis di basin tersebut, termasuk Tropical Cyclone Warning Center Jakarta yang ada di BMKG. Setiap basin memiliki kode untuk bibit siklon tropis yang tumbuh di wilayahnya. Misalnya, di wilayah Samudra Atlantik memiliki kode L, Samudra Pasifik bagian utara memiliki kode E, C, dan W, Samudra Hindia bagian utara memiliki kode A dan B, Samudra Hindia bagian selatan hingga wilayah Australia bagian barat memiliki kode S, dan wilayah Australia bagian timur hingga Pasifik bagian selatan memiliki kode P. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Indonesia berada di 4 wilayah basin yaitu Northwestern Pacific Ocean di bagian utara dan Australian Region di bagian selatan. Sehingga pada contoh kasus ini, untuk bibit siklon tropis yang tumbuh di utara Indonesia, di wilayah Samudra Pasifik Barat Laut akan diberi kode W, sedikit di wilayah Samudra Hindia bagian utara diberi kode B, dan selatan Indonesia akan diberi kode S untuk wilayah Samudra Hindia Barat Daya, dan P untuk wilayah Samudra Pasifik Selatan. Nah, sekarang kita sudah bisa mengartikan maksud dari bibit siklon tropis 97W. Ingat, angka 97 menandakan urutan dan W menunjukkan kode wilayah. Sehingga dapat kita artikan 97W yaitu bibit siklon tropis ke-8 yang tumbuh di wilayah utara Indonesia atau Samudra Pasifik Barat Laut. Lalu apa arti dari bibit siklon tropis 96P dan 92S? Sobat bisa tulis jawabannya di kolom komentar. Dan berikut prospek cuaca untuk sepekan ke depan.
Sobat BMKG tidak perlu khawatir terkait pertumbuhan bibit siklon tropis karena sudah ada lembaga-lembaga internasional seperti Tropical Cyclone Warning Center Jakarta atau TCWC di BMKG yang selalu memantau pertumbuhan dan perkembangan bibit siklon tropis di wilayah Indonesia dan sekitarnya. Dan akan selalu memberikan peringatan dini terkait dampak langsung dan tidak langsung dari aktivitas siklon tropis terhadap wilayah Indonesia. Untuk itu, pastikan Sobat selalu memperbarui informasi cuaca, iklim, dan gempa bumi melalui laman www.bmkg.go.id atau melalui kanal sosial media @info-bmkg. Sobat juga dapat mengunduh aplikasi Info BMKG melalui smartphone, baik di App Store maupun Play Store. Serta dapat juga menghubungi kami melalui call center 196. Terima kasih atas perhatian Sobat semua. Mari kenali cuaca dan lingkungan agar terhindar dari ancaman bencana hidrometeorologi. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Salam sehat dan sampai jumpa!